Teknik dan instrumen penilaian hasil belajar autentik oleh kelompok 2. A. Teknik penilaian sikap. Penilaian sikap merupakan penilaian perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran, kegiatan kulikuler, kegiatan ekstrakurikuler, baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 dijelaskan bahwa penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Penilaian sikap diasumsikan bahwa setiap peserta didik memiliki perilaku yang baik. Jika tidak dijumpai perilaku yang sangat baik atau kurang baik, maka nilai sikap peserta didik tersebut adalah baik dan sesuai dengan indikator yang diharapkan. Perilaku sangat baik atau kurang baik yang dijumpai selama proses pembelajaran dimasukkan ke dalam jurnal atau catatan observasi guru. Berikut adalah penilaian sikap dalam kurikulum 2013 terdiri dari penilaian sikap spiritual dan penilaian sikap sosial. Yang pertama ada sikap spiritual, merupakan penilaian terhadap indikator sikap yang muncul pada kompetensi inti K2. Di antara sikap spiritual tersebut adalah ketaatan beribadah, berperilaku syukur, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, dan toleransi dalam beribadah. Indikator sikap spiritual tersebut dapat ditambah sesuai karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua ada sikap sosial. Penilaian sikap sosial merupakan penilaian terhadap indikator sikap yang muncul pada kompetensi inti 2, yaitu KI 2 diantaranya meliputi jujur, yaitu perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan serta tanggung jawab. Indikator penilaian sikap baik spiritual dan sosial tersebut dapat diukur, dinilai, dan dievaluasi oleh guru terhadap peserta didik dengan menggunakan variasi teknik penilaian. Variasi teknik penilaian sangat penting dilakukan oleh guru dalam rangka melaksanakan penilaian yang ideal sesuai dengan prinsipnya dan sesuai dengan karakteristik penilaian autentik. Teknik penilaian sikap terdiri dari penilaian utama dan penilaian penunjang. Teknik penilaian sikap yang utama adalah yang pertama ada observasi. Lalu teknik penilaian penunjang adalah penilaian diri dan penilaian antar teman. Langkah-langkahnya diawali dengan teknik penilaian hasil belajar sikap, dilanjut dengan observasi, lalu dilanjutkan dengan penilaian diri dan penilaian teman. Menentukan teknik penilaian sikap sebagai nurturing effect dalam pembelajaran tematik dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ada menetapkan KD dari KI 1 dan KI 2 yang terkait dengan KD dari KI 3 dan KI 4 melalui pemetaan tematik. Lalu dilanjut dengan menentukan aspek sikap yang terdapat dalam KD dari KI 1 atau KD dari KI 2 tersebut. Lalu dilanjut dengan menetapkan indikator sikap yang akan diamati, dan selanjutnya dapat dikembangkan dalam format sebagai berikut. Pada kolom kompetensi dasar diisi dengan kompetensi dasar dari KI 1 yang sudah dipetakan dengan KD dari KI 3 dan KD dari KI 4. Lalu dilanjut dengan aspek sikapnya, misalnya taat beribadah. Dilanjutkan dengan indikator sikapnya. Yang pertama, berdoa dalam memulai dan mengakhiri kegiatan. Yang kedua, menghargai teman dalam beribadah. Kompetensi dasar kedua diisi dengan kompetensi dasar KI 2 sudah dipetakan dengan KD dari KI 3 dan KD dari KI 4.
Misalnya yaitu pada aspek sikapnya ada jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Pada indikator sikapnya, menunjukkan sikap jujur dalam belajar, menunjukkan sikap disiplin masuk kelas, menunjukkan tanggung jawab atas tugas belajar. Bagian B, instrumen penilaian sikap. Data dan informasi yang diharapkan pada peserta didik dapat memiliki kompetensi sikap diperoleh dengan teknik observasi. Instrumen penilaian observasi adalah lembar observasi. Lembar observasi merupakan framework yang membuat aspek sikap yang akan diamati dan skor pengamatan yang dipilih baik daftar checklist skala Goodman maupun daftar checklist skala Likert. Namun, penggunaan observasi dengan skala tersebut biasanya dipergunakan dalam penelitian. Nah, dalam kurikulum 2013, dengan berdasarkan pada Permendikbud nomor 104 tahun 2015 dan nomor 23 tahun 2016, observasi menggunakan anekdota atau record atau incidental record serta jurnal. Hal ini imbas pengembangan paradigma yang mengasumsikan bahwa peserta didik sesungguhnya bersikap baik atau mendapatkan predikat B, sehingga observasi dilakukan untuk mengamati perilaku peserta didik menyimpang dari perilaku baik atau perilaku yang lebih baik. Oleh karena itu, instrumen yang digunakan untuk penilaian sikap adalah menggunakan instrumen observasi anekdota atau record atau insidenta atau record ataupun jurnal harian. Berikut adalah peta konsep instrumen penilaian hasil belajar sikap, dimulai dari instrumen penilaian hasil belajar sikapnya, lalu dilanjutkan dengan lembar observasi atau lembar anekdotal record, lembar incidental record, dan lembar jurnal harian. Lalu dilanjut dengan lembar penilaian diri, dapat berupa skala Likert atau skala Goodman. Lalu, lembar penilaian teman dapat berupa skala Likert atau skala Goodman. Pengembangan instrumen tes lisan dapat disusun mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Melakukan analisis kompetensi dasar, menyusun kisi-kisi, menyiapkan pertanyaan, dan melakukan tes dan analisis. Dan yang ketiga ada penugasan. Penugasan adalah pemberian tugas kepada siswa untuk mengukur atau memfasilitasi siswa, dan penugasan yang berfungsi untuk penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran. Ya, dan ada teknik dan instrumen penilaian keterampilan. Di sini konsep penilaian keterampilan yaitu yang dimaksudkan untuk mengetahui pengetahuan peserta didik yang dapat digunakan untuk mengenal dan menyelesaikan masalah. Nah, ada yang satu, yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan penilaian yang meminta peserta didik untuk melakukan sesuatu tugas yang pada situasi yang sesungguhnya. Penekanan penilaian dapat dilakukan oleh proses atau produk. Dan selanjutnya yang kedua, penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap sesuatu tugas yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu pada penilaian produk, yaitu kemampuan pengelolaan, referensi kesesuaian tugas proyek, keaslian proyek, inovasi, dan kreativitas. Selanjutnya yang ketiga adalah penilaian portofolio. Portofolio dapat berupa kumpulan dokumen dan teknik penilaian. Portofolio sebagai dokumen merupakan untuk kumpulan dokumen yang berupa hasil belajar, penghargaan. Portofolio sebagai teknik penilaian juga untuk dilakukan menilai peserta didik. Dan hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan penilaian kertas folio yaitu karya asli peserta didik
Terus, saking percaya antara guru dan peserta didik, saling percaya, mohon maaf. Ya, maksudnya saling percaya, dan selanjutnya kerahasiaan bersama antara guru dan murid. Selanjutnya milik bersama antara guru dan murid, dan kepuasan dokumen portofolio untuk sebagai bukti. Untuk selanjutnya, guru dapat menetapkan bentuk portofolio berdasarkan labbook, album berisi video, foto, dan audio, dan bisa juga menggunakan stop map. Selanjutnya, validitas instrumen penilaian belajar. Instrumen penilaian aspek kompetensi yang hendak dicapai oleh peserta didik, namun instrumen penelitian aspek kompetensi tersebut dapat digunakan oleh guru. Dilihat dari fungsi penilaian, karakteristik validalitas instrumen penilaian hasil belajar dapat ditentukan berdasarkan pada fungsi penilaian sebagai formatif dan sumatif. Penilaian formatif biasanya dilakukan oleh guru untuk memantau kemajuan hasil belajar peserta didik. Penilaian sumatif biasanya dilakukan oleh satuan pendidikan dan pemerintah untuk memutuskan kelulusan peserta didik. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik dikatakan valid apabila memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa. Persyaratan substansi adalah bahwa instrumen penilaian merepresentasikan kompetensi yang dinilai. Persyaratan konstruksi adalah instrumen yang dikembangkan oleh pendidik memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan. Persyaratan bahasa adalah bahwa instrumen dikembangkan dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan. Secara umum dapat digambarkan dalam bagan hierarki sebagai berikut. Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir atau ujian sekolah maupun madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validalitas empirik. Bukti validalitas empirik merupakan proses pengajuan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik dengan melakukan uji coba instrumen pada sampel yang setara atau lebih tinggi dari tujuan. Digunakannya instrumen tersebut oleh pendidik, kemudian hasilnya dianalisis menggunakan statistik atau aplikasi. Adapun karakteristik validalitas instrumen oleh satuan pendidikan dapat tergambar dalam bagan hierarki sebagai berikut. Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk ujian nasional memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validalitas empirik, serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antar sekolah, antar daerah, dan antar tahun. Perbandingan skor tersebut dapat menggambarkan soal mudah, sedang, dan sukar. Bagan hierarki berikut ini dapat menggambarkan karakteristik validalitas oleh. Berikut ini adalah sebagian contoh analisis instrumen penilaian hasil belajar yang dapat dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, pemerintah untuk uji validalitas instrumen penilaian dengan menggunakan tabel analisis instrumen sebagai berikut.
Dalam memutuskan pencapaian hasil belajar peserta didik, dibutuhkan teknik dan instrumen valid dalam pelaksanaan penilaiannya. Teknik penilaian dikembangkan sesuai dengan aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Demikian pula instrumennya disesuaikan dengan teknik yang terdapat dalam penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Teknik penilaian sikap terdiri dari observasi, anekdotal, record incidental record, dan jurnal harian. Teknik penilaian pengetahuan terdiri dari tes lisan, tulisan, dan penugasan. Teknik penilaian keterampilan dapat berupa kinerja produk, praktek, proyek, dan portofolio. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.